Shalom semuanya, pagi ini kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum mulai ibadah aku mau ajak teman-teman semua buat siapin hati kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mengagumi Tuhan dengan segala kuasanya. Mari kita puji dan sembah Dia dengan menyanyikan lagu KJ3, Joyful Joyful We Adore Thee. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, hold me to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All your works with joy surround you, earth and heaven reflect your rays. Stars and angels sing around you, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea. Chanting bird and flowing fountain, grow as you rejoice and sing. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul bersama pagi ini untuk beribadah kepadamu. Walaupun tidak secara langsung Bapa, kami yakin Engkau turut hadir dalam ibadah kami dan ada bersama kami. Bapa, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah kami ini dari awal hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk kembali. Kita adalah umat pilihan Allah yang telah menerima berkat-Nya. Kita rayakan kemuliaan-Nya dengan menyanyikan lagu Kami Terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah.
Semua perbuatan, pikiran maupun perkataan kita hendaknya mencerminkan sifat dan karakter Allah. Supaya bisa manis Tuhan dengar. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan Selamat pagi teman-teman Haiten semua. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin setiap kami, sehingga kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini teman-teman sekalian terambil dari Filipi pasal 4. Ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat ke-8 sampai dengan yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah teman-teman Haitin semua, bagi teman-teman yang mungkin pernah membaca buku-buku filsafat. Nah mungkin ada teman-teman yang sangat-sangat suka sekali dengan pemikiran-pemikiran, dengan filosofi-filosofi dari beberapa tokoh-tokoh besar di kalangan filsafat. Tentunya teman-teman pernah mendengar atau tidak asing lagi dengan tokoh besar satu ini yang bernama René Descartes. Dia teman-teman sekalian dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Pemikiran-pemikirannya telah banyak mempengaruhi tokoh-tokoh filsafat besar lainnya. Bahkan para akademisi zaman sekarang itu juga banyak yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran beliau yang dikatakan sebagai tokoh sentral dari gerakan filsafat modern. Salah satu slogannya yang terkenal yang diutarakan oleh René Descartes ini adalah, aku berpikir maka aku ada. Wah keren ya. Aku berpikir maka aku ada. Pikiran kita ini menunjukkan eksistensi kita. Wah, bagi teman-teman yang suka malas berpikir, bagi teman-teman yang mungkin malas untuk berpikir lebih dalam, berpikir lebih serius, nih nggak cocok nih dengan filosofinya atau filsafatnya René Descartes ini. Ia ingin mengembalikan teman-teman sekalian nalar manusia kepada puncak tertingginya. Pikiran manusia adalah pusat dari kehidupan manusia. Makanya dia ngomong, aku berpikir maka aku ada. Memang teman-teman sekalian, kita dapat rasakan bahwa segala kemajuan teknologi baik dalam bidang transportasi, komunikasi, bahkan medis menjadi hal atau menjadi hasil dari buah pemikiran manusia. Harus diakui dan diancungi jempol bahwa manusia, pikiran manusia itu the best. Bisa menciptakan segala hal, perkembangan teknologi, transportasi dan lain sebagainya. Satu sisi teman-teman, memang benar ya, semua itu menunjukkan kehebatan manusia. Tetapi di sisi lain juga pikiran manusia ini dapat menjadi bumerang bagi dirinya sendiri jikalau tidak dijaga dan dipelihara dengan pikiran-pikiran yang baik. Teman-teman bayangin, kalau dia sudah pinter, cerdas, kaya, tapi hatinya jahat, maka teman-teman dapat tebak apa yang dapat dia lakukan. But by the way teman-teman sekalian, orang-orang yang merakit bom atau yang dikenal dengan sebutan teroris, bukankah itu bukan orang-orang yang bodoh loh? Itu termasuk orang-orang yang berpendidikan dan punya rasionalitas. Tetapi mengapa mereka bisa membunuh orang lain, bisa menyakiti orang lain? Karena mereka mengisi atau membangun pikiran mereka dengan hal-hal yang salah atau keliru. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Yang pertama, bahwa kita harus membangun pikiran yang benar. Pada ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, Paulus mengatakan kepada kita, kepada para pendengarnya bahwa membangun pikiran yang benar itu harus dimulai dengan membangun hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar ini teman-teman sekalian dikontraskan dengan hal-hal yang bersifat palsu, dusta, tipu daya, munafik. Kalau teman-teman sekalian kita berpikir bagaimana bisa bersikap munafik, bisa bersikap palsu dan berdusta, maka kita sedang melanggar firman Tuhan ini. Ya, karena itu teman-teman jangan biarkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar itu menguasai pikiranmu atau pikiran kita. Kemudian yang kedua, membangun pikiran yang benar itu harus dengan memikirkan hal-hal yang mulia. Hal-hal yang mulia ini maksudnya apa? Hal-hal yang mulia itu berarti teman-teman sekalian tidak memikirkan hal-hal yang kasar, hal-hal yang jorok, yang tidak sopan atau cabul. Karena itu teman-teman sekalian, itu bukanlah pikiran-pikiran yang mulia, yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang justru akan membawa kita kepada dosa. Jauhkan hal-hal pikiran-pikiran yang tidak mulia itu, tapi gantikan dengan hal-hal yang mulia,
yang berkenan, yang bersih teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang adil. Teman-teman, hal yang adil di sini adalah bagaimana sikap dan tindakan hidup kita di dalam kita memperlakukan sesama kita manusia. Apakah kita memilah-milih, oh saya mau bantu orang ini, saya nggak mau bantu orang ini. Saya hanya mau berteman dengan orang ini, saya nggak mau berteman dengan orang ini. Itu adalah hal-hal yang tidak adil. Jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak adil. Tapi bangun hal-hal atau sikap-sikap yang adil di dalam pikiran kita. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang suci. Nah teman-teman sekalian, hal-hal yang suci ini berarti murni di dalam bahasa aslinya. Ini bertentangan dengan hal-hal yang najis, yang tidak berjalan bersamaan dengan kesucian Allah. Memikirkan hal-hal yang tidak benar, berfantasi terhadap hal-hal seksual yang belum waktunya dan lain sebagainya. Memikirkan bagaimana bisa berzina tanpa ketahuan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak suci. Ini adalah pikiran-pikiran yang tidak benar, teman-teman sekalian. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita juga harus memulai membangun hal yang manis. Di dalam bahasa aslinya itu lovely. Artinya bagus, elok, menyenangkan. Nah, mulai membangun pikiran kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan. Jangan membiarkan pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, oleh pikiran-pikiran yang tidak benar, teman-teman sekalian. Berikutnya adalah pikiran yang sedap didengar. Pemikiran-pemikiran yang dimana di dalam bahasa aslinya artinya terpuji. Kita memikirkan teman-teman sekalian kebaikan-kebaikan apa, hal-hal terpuji apa yang bisa kita lakukan dan kita berikan bagi sesama. Bukan sebaliknya. Kita memikirkan hal-hal yang tidak terpuji. Bagaimana ya kita melukai orang itu? Bagaimana ya kita berkomplotan untuk membuli orang ini? Nah teman-teman, itu hal-hal yang tidak terpuji. Demikian berikutnya adalah hal yang adalah kebajikan. Artinya apa kebajikan di sini? Yang bagus sekali ataupun yang baik. Nah teman-teman, kita ingin menularkan hal-hal yang bajik begitu ya. Yang kebajikan, yang membawa kebaikan bagi orang lain. Jangan sampai pikiran kita ini justru membawa orang lain jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai pikiran kita yang cerdas, yang pintar ini justru mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian yang berikutnya Paulus katakan bahwa membangun pikiran yang benar adalah dengan hal-hal yang patut dipuji. Nah teman-teman sekalian, artinya adalah kita harus memikirkan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian baik bagi kekristenan. Jangan sampai orang justru menghujat kekristenan lewat hidup kita. Jangan sampai orang justru menghakimi kekristenan karena melihat hidup kita ini kacau balau. Kita nggak bisa memberikan dampak positif. Orang Kristen kok kayak gitu. Orang Kristen kok modelnya begitu. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita membangun hal-hal yang positif lewat pikiran kita. Karena pikiran kita ini berdampak besar bagi hidup kita. Ya. Apa yang kita pikirkan itu dapat membawa kita melakukan sesuatu. Kalau pikiran kita benar, kalau pikiran kita mulia, kalau pikiran kita suci, kalau pikiran kita penuh dengan kebajikan, kalau pikiran kita penuh dengan hal-hal yang terpuji, maka action kita pun akan membawakan hal-hal yang bersifat terpuji dan membawa dampak positif bagi sesama. Teman-teman sekalian, semua yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, itu sifatnya bukan hanya sekali pada masa lampau. Jadi Rasul Paulus menyampaikan hal-hal ini tidak hanya untuk pendengar pertama pada waktu itu. Tetapi pada ayat yang ke-8, Rasul Paulus katakan, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah itu teman-teman sekalian, di dalam bentuk tensesnya, itu adalah present imperatif. Artinya apa? Kata perintah yang memang awalnya disampaikan di lampau, tetapi perintah itu terus menerus
berlaku sampai kepada saat ini. Dengan kata lain, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa perintah ini membangun pikiran-pikiran yang positif seperti tadi, itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak boleh berhenti. Dengan kata lain, kita harus menjadikan hal ini sebagai sebuah habits, kebiasaan. Kebiasaan membangun hal-hal yang positif dan upaya usaha untuk membuang hal-hal yang berbau negatif. Kalau kita terus berjuang untuk membangun kehidupan kita, mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal yang positif, maka teman-teman sekalian, kita akan menjadi dampak yang luar biasa bagi orang lain. Dan yang kedua, kita akan menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa, yang akan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari High Teens, kita bangun pikiran-pikiran yang positif. Jangan biarkan pikiran kita dimasuki oleh pikiran-pikiran yang jahat, yang jorok, yang cabul, yang hal-hal yang tidak benar. Tetapi mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang seperti disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong teman-teman High Teens sekalian, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman High Teens, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan boleh terus mendorong kami, mengingatkan kami untuk boleh membangun pikiran-pikiran yang baik, membangun kebiasaan-kebiasaan hidup yang positif, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk teman-teman kami maupun setiap kami yang sedang sampai kepada hari ini mengikuti pembelajaran PJJ. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati proses belajar mengajar yang dilakukan secara PJJ ini, kiranya Tuhan yang boleh menyertai, memberikan kami fokus yang baik, sehingga kami boleh belajar dan mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga mengingat Tuhan, jikalau ada rekan-rekan kami, teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit, yang lemah tubuh, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, ataupun teman-teman kami yang sudah mengisolasi diri mereka sendiri, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kesehatan mereka satu persatu, memulihkan kondisi jasmani mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan rangkaian-rangkaian kegiatan online yang dilakukan oleh Komisi High Teens di GKI Harapan Indah. Kau memberkati setiap pengurus, setiap para pelayan Tuhan, pembawa firman, kiranya semuanya boleh bekerja sama dengan baik, sehingga tetap boleh melayani Tuhan dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang baik bagi setiap teman-teman High Teens di GKI Harapan Indah. Yang terakhir Tuhan, kami bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk upaya pemerintah di dalam menuntaskan pandemi ini, kiranya Tuhan yang boleh menolong di setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di dalam mendatangkan vaksin maupun di dalam menyebarluaskan vaksin yang ada,
sehingga seluruh masyarakat Indonesia dalam waktu yang dekat ini boleh mendapatkan vaksinasi yang baik. Kami menyerahkannya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan yang boleh memimpin, memberkati, sehingga semuanya boleh segera berakhir dan kembali beraktivitas dengan baik pula. Inilah seru doa syafaat kami akhiri doa kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau ungkapin rasa syukur kita dengan memberikan yang terbaik dari yang kita punya untuk Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer bank atau dengan scan QR code yang tertera di layar. Persembahan juga dapat diberikan di dalam amplop dan diantarkan ke TU gereja. Kita angkat pujian Showers of Blessing. Showers of blessing, this is the promise of love. Fresh every season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we need. Showers of blessing, visions reviving again, over the hills and the valleys, out of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan kami. Bapa, kiranya Engkau berkati bagi kami yang telah memberi maupun yang belum dapat memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah firman yang tadi kita dapat, teman-teman, mari kita sama-sama berjuang mengejar hadirnya Tuhan dalam hidup kita.
Sebelum kita akhiri ibadah ini, aku mau ajak teman-teman semua dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Teman-teman Haitin sekalian, kita sudah beribadah pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.